Alhamdulillah kita telah membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Satu peringatan kelahiran manusia agung, Nabi tercinta Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tanding, tanpa banding. Bagaimana bisa? Coba bayangkan. Begitu cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sampai siapa yang namanya asal sama namanya saja Allah cintai dan masukkan ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu ini punya anak namanya Muhammad. Ayah Bapak Kurniadi ini punya anak namanya Muhammad. Muhammad Hafid Al-Indonesi. Ini sudah jaminan. Rasulullah Muhammad SAW dalam satu riwayat mengatakan, siapa yang orang memberi nama anaknya Muhammad karena mahabbatan bi wa tabarrukan bismi, cinta kepadaku dan mencari barokah dengan namaku, dia dan anaknya masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Asal namanya saja sama. Wis urusan belakang nanti jadi apa, nanti kita mudah-mudahan sholat semuanya. Amin. Amin. Tapi berkah nama sama, Allah masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Makanya zaman sekarang pergaulan sudah modern, tapi jangan malu punya anak nama Muhammad. Muhammad saja boleh, Muhammad Hercules boleh, dia kan ada Muhammad. Kasih nama Muhammad barokah. Amin ya rabbal alamin. Betapa cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW sedemikian rupanya. Bayangkan. Kalau kita sholat tahajud dapat pahala, wajar lah. Ya, kita baca Quran dapat pahala, wajar. Ibadah ada pengorbanan. Berangkat haji ada pengorbanan, wajar. Kalau itu menjadi ibadah, catatan pahala. Tapi bayangkan, sekelas kita memegang minuman dengan tangan kanan. Kalau kita niatkan mengikuti Nabi Muhammad SAW, Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita, Allah kasih pahala buat kita. Sekelas kita pegang minuman pakai tangan kanan, kalau kita niat mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Pada Rasulullah bersabda, Allah tidak memandang pakaian kalian, tidak memandang rupa kalian. Tapi kalau ibu-ibu datang ke sini pakai baju putih, pakai kerudung putih, pakai kopiah putih, niat karena Nabi suka pakaian putih, bukan karena panitia biru pakaian putih ya. Itu ibu dapat pahala. Apa sih urusan baju warna putih, mau hitam, mau biru sama di hadapan Allah. Tapi kalau kita niatkan ikut Nabi, pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti betapa dahsyat Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal orang mau ikut Nabi, pahala. Dalam satu riwayat disebutkan, di mana ada makanan didatangi orang namanya Muhammad. Orang namanya Muhammad. Di sini ada yang namanya Muhammad. Banyak. Selain anak Pak Kurniadi. Muhammad Sani. Di mana tempat ada makanan, kok di situ didatangi oleh seseorang bernama Muhammad, maka tempat tersebut Allah sucikan satu hari 2 kali. Allah sucikan. Allah sucikan makanannya, Allah sucikan tempatnya, Allah sucikan rezekinya. Betapa dahsyat. Asal namanya sama, bukan Nabi Muhammad. Bagaimana kita yang barusan membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, yang para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat di mana Maulid Nabi dibacakan Rasulullah. Cuma karena kita banyak dosa, kita belum kerasa barangkali. Ya, tapi Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Apalagi tiba dikatakan oleh Habib Ibrahim bin Smith, Zain bin Ibrahim bin Smith, semua kitab Maulid dibaca makhluknya Rasulullah hadir. Tapi mau tiba dari awal ya Rabbi sholli ala Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan tempat ini dan kita semua yang ada dalamnya, amin, juga usahanya, juga keturunannya dijadikan Allah sebagai manusia yang barokah, usaha yang barokah, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Modelnya begitu, Allah begitu cinta sama Nabi. Apa aja yang Nabi lakuin kok kita ikut karena ikut Nabi. Allah cinta, Allah kasih pahala, Allah kasih ridho. Contoh ini Pak Kodir. Pak Kodir naksir sama perempuan kan, perempuannya punya tali lalat sebelah kanan cantik. Pertanyaannya Pak Kodir, apa setiap Pak Kodir ketemu perempuan yang ada tali lalat di kanannya langsung naksir? Enggak kan? Jeleng-jeleng ya tak? Kalau jelek mau tali lalatnya gede segimana juga enggak naksir, enggak senang. Tapi Nabi Muhammad begitu disentuh oleh Allah, asal orang menyukai Nabi Muhammad, Allah cintai. Barangkali dari kita ada yang rambutnya gondrong karena dengar satu riwayat Nabi Muhammad pernah rambutnya gondrong, pahala. Kalau niat ikut Nabi Muhammad SAW, Allah itu, Allah cinta. Tapi beda kalau kita ikut artis, ikut kayak preman pensiun.
Beda urusan, itu niat, itu hati, dahsyatnya cinta. Karena ya Alhamdulillah Rabbil Alamin, mudah-mudahan tempat ini semua yang ada di dalam, karena ketika kita nyalain lampu, kita punya HP nyalain flash, kita kasih senter minyak wangi ini kan kena terang, tapi yang terang bukan cuma minyak wangi, semua yang ada di sekitar minyak wangi. Makanan didatangi orang yang namanya Muhammad. Bagaimana makanan yang didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka semua kita yang hadir, insya Allah dapat barokah Nabi. Amin. Dapat barokah Nabi. Amin. Barokah itu apa kan? Barokah itu Bu, kalau ibu di Lauh Mahfuz, naudzubillah, catatan nih anak cucu mantu terus sampai begitu turun nggak ada, jadi orang alim nggak ada. Tapi barokah hari ini, barokah siang ini bapak ibu hadir dapat barokah Nabi lewat maulid tadi, dirubah sama Allah takdirnya. Cucunya jadi orang alim, cucunya jadi orang soleh, itu jadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Itu barokah. Barokah yang tadi rezeki belum ketemu, barokah yang tadi rezeki sulit, mudah. Amin ya Rabbal. Amin. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Tasyakur Yaumul Milad ke-1 Muhammad Hafidz Al-Indonesia. Hari lahir ulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan sehat walafiat. Coba kita merenung sebentar. Kira-kira kalau saya tanya, ibu-ibu, Bu, ibu, ini dari Indramayu jauh-jauh. Coba saya nanya, yang cepat meninggal orang Indramayu apa orang Karawang? Ayo, kalau ada pertanyaan, kira-kira yang cepat meninggal, yang meninggal duluan orang Indramayu orang Karawang? Udah yang gampang, yang gampang. Yang cepat meninggal laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi tempat saya banyak bercanda. Ya benar laki-laki berarti. Tapi bukan patokan. Gender, tempat, wilayah, umur, kesehatan itu bukan patokan siapa yang mati duluan, siapa yang meninggal duluan. Bukan. Tidak. Banyak kok. Saya punya tetangga banyak, istrinya sakit lama, yang jadiin suami, yang meninggal suami duluan. Banyak ceritanya. Banyak. Bapaknya udah sepuh, udah tua, anaknya masih muda meninggal. Entah karena kecelakaan, yang karena sakit. Banyak bisa. Intinya begini, umur tidak ada yang tahu. Dari kita semuanya tidak ada yang tahu. Jadi kalau milih nih, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak yang meninggal duluan, apa saya yang meninggal belakangan? Tuh. Siapa yang meninggal duluan lo? Wallah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Tapi begini maksudnya. Begini maksudnya. Setiap dari kita kapanpun waktunya, kapanpun tiba saatnya, pasti akan mengalami mati. Pasti semuanya akan wafat. Pasti. Ta'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rasulullah bersabda, umur umat itu antara 60 sampai 70. Kalau zaman dulu subhanallah, Nabi Adam umurnya itu 950 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun. Dulu tuh dikisahkan ada ibu-ibu nangis di kuburan. Ditanya sama satu orang soleh, Bu, kenapa Bu? Anak saya nangis. Anak saya meninggal, saya nangis. Nggak tahan sedihnya. Kalau masih kecil anak saya, umur berapa Bu anaknya? 350 tahun. Umurnya 350 tahun, masih kecil udah meninggal. Zaman dulu begitu. Tapi Rasulullah Muhammad SAW punya umat telah disabdakan di Nas, umur tidak jauh, antara 60, antara 70. Ini kalau segini orang aja kalau ditanya ini, coba angkat tangan yang 60 tahun mana? Berapa orang? Sedikit ya? Enggak, ngaku punya 40 terus. Yang 80, coba yang 80. Makin nggak ada ya? 100 makin nggak ada. Jadi umur kita pendek. Coba Pak Kurniadi ini kan bos Karawang. Oh bukan? Bos Indramayu ya? Pak Kurniadi, kalau misal sampean punya umur 60 tahun, mudah-mudahan panjang umur. 60 tahun bisa nggak beli semua pesawat yang ada di dunia? Berat ya? Berat. Berat. Dan kapan gini aja, Bu? Kita umur cuma 60 tahun pengen beli semua yang ada di mall di seluruh dunia. Berat. Berat. Kita punya uang apa enggak 60 tahun kumpul apa belum? Ya. 60 tahun kita ngebeli dunia ini belum tentu bisa. Pertanyaannya,
60 tahun yang nanti kita punya, mampu apa tidak kita beli sorga. 60 tahun umur kita cuma pendek, tapi pengennya beli sorga. Gimana caranya? Gimana caranya, Bu? Beli sorga gimana caranya, Pak? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan, orang mati silakan, tapi bisa amal ibadahnya terus berlanjut sampai tiada henti, sampai kiamat bisa terus amalnya dicatat untuk orang yang tadi meninggal, padahal sudah meninggal. Di antara caranya punya anak yang soleh. Ketika kita punya anak yang soleh, menurut Azwaja itu walaupun mereka tidak niatkan pahalanya untuk kita sebagai orang tua, terus dialirkan oleh malaikat diridhoi oleh Allah, terkirim kepada kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan Muhammad Hafidz Al-Indonesia dan semua anak kita jadi anak yang soleh, solehah, beramal yang baik, menjadi catatan amal ibadah walaupun nanti kita sudah meninggal, terus terkirim ke makam kita, sehingga terus kita naik makamnya di dalam sorga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Masalahnya sekarang kita punya tugas besar, bagaimana membentuk anak yang soleh. Kita terus kawin di kadang-kadang anak si soleh ya. Ilmu Kang Kodir. Banyak undangan. Cara kita mendapatkan anak yang soleh, rumus sederhana, yang aktif, yang aktif. Secara syar'i benar, secara dipikir logika benar. Begini saja. Coba saya tanya, ibu jawab, bapak jawab. Kalau saya nih ambil semangka, ambil bijinya, terus ditanam, disiram, nanti tumbuh lama-lama nih, buahnya keluar buah semangka lagi apa apel? Kita ambil biji semangka, kita tanam, kita siram, kita pupuk, nanti tumbuhnya apel apa semangka? Gampang pertanyaan gampang. Kalau kita tanam biji cabai, nanti keluarnya jeruk apa cabai? Begitu. Kalau kita pengen punya anak yang soleh, bentuk pribadi kita sebagai bapak, ibu, orang tua yang soleh, solihah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Coba kita pikir, mudah-mudahan kita panjang umur. Tapi contoh, ada orang punya rumah, punya anak dia. Nanti dia meninggal, rumahnya buat anaknya, ahli waris, ya kan? Orang punya karang, orang punya kebun, orang punya tanah, meninggal, nanti diwaris sama ahli warisnya, anaknya, diturunkan ke anaknya. Begitupun ketakwaan, begitupun kesolehan. Ketika kita punya ketakwaan, kesolehan dalam pribadi kita yang terbentuk istiqamah, nanti kita mati, Allah wariskan ketakwaan itu kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya di Al-Quran disebut dzurriyyatan ba'dhum min ba'd. Para nabi itu gak jauh. Kalau kita lihat nasab nabi-nabi, itu muter aja itu. Muter, nabi ini, keturunan ini, ponakannya ini, besanya ini sepupunya terus putar aja, gak jauh-jauh. Lihat, ya jauh ikut begitu. Habib-habib ikut begitu. Nikah gak jauh-jauh. Karena gen itu pengaruh. Kalau di Trisi, kalau di Indramayu itu masyhur, kalau ada bayi kembar, pasti ada nenek buyutnya yang kembar juga. Iya kan? Beneran? Kalau kita ada kembar anak, berarti ada tuh gen kembar di atas. Nah, nenek kita, bapaknya nenek, tapi ibunya nenek, cowoknya ada kembar. Ada yang gila. Ini kalau di sana ada masyhur juga. Gila itu nggak sembarang gila, itu ada gen gila. Mana sampai ngedan ya, anak turunan ngedan nih. Ada. Begitupun kesolehan, begitupun kealiman. Itu diturunkan oleh Allah kepada anak cucu orang tersebut yang telah meninggal. Karenanya mari bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang baik, yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena hadirin hadirat yang Allah muliakan, 5 menit lagi karena kata Pak Pun jam 3 selesai, tapi masih ada waktu potong. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bu nanya lagi Bu, jawab Ibu ya. Bu, kalau misal ada tukang tani siang malam tidurnya di sawah, terus Ibu dengar itu si petani itu meninggal di sawah, kaget nggak Bu? Enggak, biasa orang siang malam di sawah, ya kan? Biasa. Ada orang kerja di kantor siang malam karena dia kemit, security kantor, sampai meninggal di kantor, ya wajar siang malamnya di
kantor. Ya kan? Itu menunjukkan sunnatullah. Orang itu bagaimana mereka punya kebiasaan, bagaimana pula mereka akan dimatikan. Rasulullah bersabda, "Yamutun nas ala ma asyu." Manusia itu akan mati sesuai bagaimana ketika mereka hidup. Kalau orang biasa hidupnya itu amal soleh, insya Allah mati dalam berbuat amal soleh. Kalau orang biasa sholat jamaah di masjid, mati insya Allah dalam keadaan sholat. Kalau orang senang rumpi, insya Allah matinya udah taubat. Amin. Makanya hati-hati kita punya hidup, kita jaga. Taubat yang udah, Allah maaf pemurah, Allah maaf pengampun. Tapi yang belum kita jaga. Karena bagaimana nanti kita mati, sedangkan kita mau predikat husnul khatimah untuk kita sendiri selamat mudah-mudahan di sisi Allah, kita masuk dalam rahmat surganya bersama Nabi Muhammad SAW dan guru-guru kita, juga itu diturunkan kesolehan kita, ketakwaan kita kepada anak cucu keturunan kita. Makanya kalau ada orang mau amal baik, itu harus istiqomah, nggak boleh potong-potong, Bu. Pak, nggak boleh. Kita senang ada majlis, datang, lagi nganggur datang, lagi sibuk nggak datang. Itu bahaya. Itu bahaya. Rasulullah mengajarkan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah. Istiqomah ini yang berat. Ini para santri dulu yang pesantren, wah, betapa dahsyat dididik istiqomah. Istiqomah waktu, istiqomah tempat, istiqomah beramal baik, istiqomah jadi orang soleh, istiqomah jadi orang yang bertakwa. Itu berat. Istiqomah dari hal yang terkecil, belajar istiqomah. Karena istiqomah itu yang dicari oleh para ulama usoleh. Salafus soleh mencari istiqomah sampai kematian tiba. Coba lihat sejarah-sejarah bagaimana ulama-ulama dahulu itu dahsyat mendidik pribadi mereka sebagai pribadi yang istiqomah. Sedangkan Syekh Habib Segaf Mati bin Syekh Habib Bakar bin Salim hidupnya habis untuk umat. Beliau mencontoh 100% kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih melihat, Bu? Orang itu, Bu, kalau mau mati, apa yang keluar dari mulutnya itu hal yang paling penting. Sampai punya motor baru seminggu, terus kok sekarang mau mati nih, motor gimana ngelunasinnya? Ingatnya motor, karena motor paling penting di hidupnya. Nabi Muhammad SAW ketika hendak wafat, beliau mempertanyakan umatku ya Allah, umatku ya Allah. Setelah syahid sekali begitu, hidupnya habis untuk umat, untuk murid, untuk jamaah. Dipikirkan sudah makan belum? Setelah koma sadar sebentar, tanyanya murid-murid sudah makan belum? Anak-anak sudah makan belum? Itu menunjukkan bagaimana yang kita lakukan setiap hari akan terbawa sampai hendak mati. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Syekh Berati, itu beliau mengajar banyak murid sampai beliau sepuh. Di antara muridnya adalah Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, itu beliau mengaji 40 tahun. Ketika beliau sepuh Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu beliau minta muridnya tadi Habib Ahmad bin Zaid, ayo bacakan kitab di depan saya setiap hari. Istiqomah ngaji, udah nggak bisa ngaji karena sepuh, minta muridnya bacakan di depan saya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang ahli istiqomah. Istiqomah ngaji, istiqomah nuntut ilmu, amin ya rabbal alamin. Nggak harus di rumah bisa, di majlis-majlis banyak. Kita terus dekatkan hati kita untuk menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kalau tuan rumah mau pengen terus, cuman ibu-ibu mau udah tahan. Yang terakhir, anak itu perlu didoakan. Anak itu di samping kita didik, tapi perlu didoakan. Bagus, ada kiai, minta doanya Pak Kiai untuk anak saya. Ada Habib, bagus, Habib minta doanya untuk anak saya, bagus. Tapi jangan lupa Rasulullah bersabda, ada doa mengalahkan semua doa orang soleh di sisi Allah. Doa orang tua. Berarti siapa? Kita sendiri. Doaul walid li waladi ka doain nabi li ummati. Doa bapak, doa ibu untuk anaknya itu seperti doa nabi untuk umatnya. Pasti Allah kabul. Karena jangan lupa doakan anak-anak kita. Doa banyak. Doa banyak. Bacakan Fatihah 1 kali setiap hari boleh.
Kirimkan sholawat niat supaya anak kita jadi orang soleh solehah, boleh. Baca doa seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa 7 kali, boleh. Intinya minta doa dari manapun sangat dianjurkan, tapi jangan lupa lebih penting daripada itu semua, kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, doakan sendiri anak kita, karena sangat merugi mereka orang tua, mereka bapak dan ibu yang telah tiada dan orang tuanya tidak bisa mengirimkan doa. Sangat merugi mereka yang punya anak kaya raya tapi lupa akan orang tuanya yang telah tiada tanpa pengiriman doa. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah buka hati kita, mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW menjadi kekasih kita dengan bimbingan guru-guru kita, berkhusus Syekh Habib Segaf Mahdi Syekh Ayu Bakir Salim, dan untuk kabul hajat saudara kita Bapak Kurniadi dan Ibu, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajat dan hajat semua yang amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli bitin sholihah bila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.